Shalom Bapak dan Ibu, mohon maaf ya kita udah rencanakan biar bisa on time tapi berhubung apa ya kemacetan lah dari Bogor sampai dengan di rumah jadi mohon maaf. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan fokus untuk mendiskusikan saya akan summary-kan buku kami, Pahami Kecemasan dan Raih Versi Terbaik Diri. Saya akan mulai dari pertanyaan. Jadi di bagian belakang memang dilengkapi dengan 30 pertanyaan. Mungkin dari sini nanti kita akan bisa memahami apa bedanya ketakutan dan kecemasan. Dan dari beberapa pertanyaan juga sudah masuk ke saya yang mungkin mereka sudah beli buku ini. Apa sih yang membedakan rasa takut itu dan gangguan kecemasan? Jadi, kalau rasa takut itu adalah respons emosional dan fisiologis yang muncul secara alamiah ketika kita menghadapi bahaya nyata. Jadi, ada bahaya nyata. Itulah ketakutan. Ada ancaman secara langsung. Misalnya kita melihat ular. Ular itu kan kita anggap ancaman. Maka ada ketakutan. Itu adalah ketakutan yang memang nyata. Nah, rasa takut ini biasanya sementara. Karena apa? Nanti sesudah ularnya pergi, maka rasa takut akan hilang. Ada juga ya, kadang kita masih berpikir, jangan-jangan ularnya masih sekitar sini, gitu. Tapi itu juga dengan eh, waktu, berjalannya waktu, maka ketakutan kita juga akan hilang. Tetapi kalau dia gangguan kecemasan, ini di mana dia adalah gangguan kekhawatiran kita, ketakutan berlebihan yang muncul secara terus-menerus walaupun tidak ada ancaman nyata. Jadi misalnya ya kita tidak ada ular di situ ya, tapi karena ada pernah trauma, misalnya hampir digigit, maka menjadi ada ketakutan terus-menerus. Walaupun tidak ada ular lagi. Inilah namanya kecemasan. Jadi, eh, Bapak dan Ibu semua, apakah wajar takut? Wajar. Lihat sesuatu yang menakutkan, pasti kita tahu. Tapi apabila takut terus-menerus, walaupun tidak ada lagi ancaman yang nyata, maka itu tidak wajar, Bapak dan Ibu. Kita harus melihat kembali. Nah, orang yang mengalami gangguan kecemasan, anxiety disorder, dia akan selalu dibayangi oleh ketakutan, kekhawatirannya atas hal-hal yang sebenarnya belum tentu akan terjadi. Jadi ada di pikirannya aja, di pikiran. Dan ini tentu akan sangat menyiksa ya, dan lama-kelamaan itu akan mempengaruhi kinerja kita, produktivitas. Faktor-faktor apa saja sih yang berperan di dalam munculnya gangguan kecemasan? Jadi faktor utamanya itu seperti dari aspek biologis ya, genetika, ya. Adanya ketidakseimbangan di dalam tubuh kita, di dalam otak kita, neurotransmitter di otak, terutama serotoninnya, ya. Dan inilah yang menyebabkan otak kita itu menjadi lebih sensitif terhadap gangguan-gangguan stres. Kenapa? Ya, ini bisa dari genetika ya, keturunan,
bisa juga karena lingkungan, dan juga tadi yang saya bilang pengalaman masa lalu. Inilah faktor-faktor yang membuat seseorang itu lebih sensitif atau lebih mudah mengalami gangguan kecemasan. Tadi ya, ketakutan hal yang wajar karena ada ancaman nyata yang kelihatan. Tapi kecemasan adalah ketakutan walaupun tidak ada ancaman nyata. Bahkan hal-hal yang akan datang pun kita selalu memikirkan hal-hal yang menakutkan terhadap diri. Karena apa? Diakibatkan oleh ada faktor ketidakseimbangan neurotransmitter di dalam otak kita yang juga dipengaruhi oleh faktor genetika, faktor lingkungan kita, tempat tinggal kita, dan juga faktor pengalaman masa lalu. Nah, bagaimana itu kita mampu ya minimal mengelola supaya kita tidak menjadi orang yang cemas gitu ya. Ya tentunya ya tadi kan penyebabnya kalau faktor gen sulit ya pada itu ya. Kemudian eh, faktor lingkungan, ini bisa kita kelola Bapak Deni. Faktor lingkungan di rumah tangga bisa. Faktor lingkungan selain di rumah tangga tentu tempat kita lebih banyak bergaul, komunitas. Kalau di komunitas kita itu, apakah itu arisan gitu ya, ataukah itu sekolah untuk anak-anak, membuat anak-anak kita itu menjadi eh, mengalami kecemasan, ya jangan di situ kita buat. Ya faktor banyak ya, kayak Timothy itu ya, ya pantas kita memang berduka ya. Banyaknya bullying pada masa kini yang mengakibatkan banyak korban. Kita nggak bisa lagi menyalahkan siapapun ya, karena sudah menjadi kejadian yang sangat mengenaskan tentu. Tapi disinilah kita sebenarnya tadi faktor lingkungan, di faktor lingkungan inilah sebenarnya kita ya, saya itu mendalami tentang community psikologi. Jadi di community psikologi itu yang paling mungkin untuk kita kendalikan adalah ruang tempat di mana kita lebih banyak menghabiskan waktu kita. Misalnya nih, anak-anak yang kuliah, sekolah gitu. Kalau di situ juga udah banyak bullying gitu ya, udah banyak di situ uh, yang mengerdilkan orang lain, melecehkan orang lain, ada penghinaan di sana, ada merendahkan martabat orang lain. Nah, orang tua sebaiknya ambil tindakan. Nah, bagi Bapak dan Ibu guru di sini melihat ini, please Bapak dan Ibu guru lakukan tindakan. Pada saat ada terjadi ya hal-hal yang tidak sepatutnya. Misalnya menghina karena kulit, karena agama, atau karena dia kurang beruntung. Disinilah kita harus ada. Jadi bagaimana tempat atau ruang di mana anak-anak kita, di mana kita lebih banyak menghabiskan waktu. Itulah sebenarnya yang pertama kita bisa kendali. Yang masih bisa dalam kendali kita kontrol. Kalau memang tidak bisa, ya kita nggak bisa melakukan apa-apa ya. Ya udah faktor genetika, siapapun tidak pengen dia ya mengalami kecenderungan gitu ya untuk eh, kecemasan lebih tinggi bagi dia ya. Orang lain masih biasa-biasa, tapi dia sudah menderita karena hal itu. Kemudian trauma masa lalu. Nah, ini trauma masa lalu lagi-lagi.
supaya tidak terjadi lagi trauma-trauma. Ini lingkungan lagi sangat dari beberapa peristiwa kejadian yang sangat menyayat hati kita ya di beberapa eh, bulan terakhir ini. Semua dari faktor bullying. Semua dari faktor yang awalnya seperti tidak akan memberikan dampak sejauh itu. Gitu. Kita berpikir bahwa perkataan kita ini misalnya tidak akan menyakiti orang lain sejauh itu. Gitu. Kita menganggap bahwa dia seperti kita. Gitu. Jadi hal yang kita harus sadari pada saat ini adalah jangan menganggap diri kita sama dengan orang lain. Kalau kita kuat, orang lain belum tentu kuat. Kalau perkataan yang kita sampaikan mungkin sama anak-anak kita, itu akan ditanggapi biasa saja, mungkin bisa humor, tapi orang lain mungkin seperti itu ya, tindakannya berbeda. Nah, lagi-lagi kita Bapak dan Ibu semua di sini, faktor-faktor yang membuat orang lain menambah cemas atau membuat orang lain akhirnya mengalami gangguan kesehatan mental dengan segala jenisnya. Nah, kita stop. Kalau kita bisa memberikan dampak yang positif lewat mendukung, kita lakukan. Tapi apabila kita tidak bisa memberikan dampak mendukung orang lain, minimal jangan menambah keparahan orang lain. Itu sebenarnya. Jadi jangan sampai kita menambah penyakit orang lain. Selalu saya ingatkan ada beberapa di bagian otak kita ya, terutama ada 3 ya di hipokampus, kemudian ada di bagian korteks prefrontal gitu ya, dan juga ada di talamus, hipotalamus gitu, kemudian amigdala ya 5 lah jadinya. Yang mungkin ini tidak terlalu karena teknis ya kita tidak memaksa Bapak dan Ibu untuk minat. Tapi yang diingat adalah bahwa itu orang-orang yang cenderung karena faktor genetika, faktor lingkungan, faktor trauma, cenderung mereka lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental, dan malam ini kita diskusikan khusus tentang kecemasan. Maka ya kita tentu sebagai ya para hamba Tuhan, sebagai guru atau sebagai apapun posisi kita, jangan sampai ikut, jangan sampai memiliki kontribusi yang negatif terhadap orang lain. Kalau kita tidak bisa menolong, ya minimal netral, tidak menambah penderitaan orang lain. Baik itu melalui perkataan kita, baik itu melalui perbuatan kita, baik itu melalui tulisan-tulisan, postingan-postingan kita. Ya, saya beberapa hari ini ya tahu ya yang ada yang burung ternyata ya ini juga ya dikirimin saya. Ini orang yang ngebully itu. Ini orang yang ngebully. Terus ada lagi, wah ini ada kasus ini. Oh ternyata ini urung juga gitu ya. Saya mikir, kok jahat banget gitu ya. Dalam artian apa? Dia kan udah ditunjuk nih. Mungkin tidak seberat tuduhan orang lain itu bisa aja.
Tetapi apapun, dia kan tidak akan mungkin ditunjuk kalau memang belum ada buktinya lah, eviden yang mengarah ke dia. Ya sebagai apa ya, ya turut prihatin lah kondisi ini. Kenapa manusia-manusia yang ada hidup di era masa kini berbelas kasihnya itu, ya kasihnya itu semakin hambar. Bisa saja karena dia itu tadi. Kenapa kita lihat di sini kok jadi memberikan kontribusi negatif terhadap orang lain? Bisa saja dia menganggap bahwa orang lain sekuat dia gitu. Bahwa orang itu terbiasa lebih dari situ bicaranya dan bisa ditanggapi dengan guyonan, dengan ketawa ketiwi. Makanya saya bilang, jangan kita buat ukuran kita untuk mengukur orang lain. Ukuran kita itu untuk kita. Ukuran orang lain lah untuk orang lain. Jadi para bapak dan ibu guru, ya jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah untuk mendukung orang lain ya, Bapak dosen tentunya ya, Ibu dosen gitu ya. Para pendeta di sini harus tetap mengadvokasi. Ya sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu supaya apa? Supaya kita semakin hari dan semakin banyak orang yang memahami mengenai gangguan kesehatan mental. Dan yang ternyata semakin hari semakin bertambah jumlah. Semakin banyak yang menjadi korban, yang harusnya tidak perlu menjadi korban ya. Jadi akhirnya pikiran-pikiran sesaat gitu ya, pikiran-pikiran sesaat untuk mengakhiri hidup atau untuk melawan orang lain dengan cara-cara yang tidak berpikir jernih juga gitu. Akhirnya ini mempengaruhi kehidupan sosial yang kurang bagus di akhir-akhir. Nah, bagaimana kita harusnya bertindak tadi? Saya sudah sampaikan, ya kita tentu bisa bertindak kalau kita paham. Kalau kita tidak memahami, gimana kita bisa tahu bertindak? Gimana kita bisa memberikan kontribusi? Bagaimana kita bisa paham? Tentu lewat mempelajari. Lewat mempelajarinya, sehingga kita bisa menjadi ya pendukung-pendukung buat orang lain dengan semua keterbatasan. Memberikan telinga, menjadi tempat curhat, itulah yang pertama. Ada beberapa dari ya dibilang anaknya sahabat lah ya, sahabat yang harus pindah-pindah kampus ya karena korban bullying ya. Dia mengalami gangguan kesehatan mental dan ternyata sahabat dekatnya sendiri yang ngebully dia. Jadi udah tahu nih jenis kedalaman penyakitnya sahabatnya ini. Dia sering nginap di rumahnya, sering makan di rumahnya, sering dikasih jajan sama uh, si gadis lah ya, saya bilang namanya si gadis ini. Dan yang gadis kedua ini bersama gadis ketiga sering bareng dan dialah akhirnya yang menghancurkan dia. Akhirnya pindah ke kampus dan harus mengulangi lagi. Tetapi karena keluarganya cepat memberikan dukungan, akhirnya terselamat. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, seandainya gadis ini juga mengalaminya, tidak langsung cepat-cepat orang tuanya untuk melakukan pendampingan,
kemudian membawa kepada profesional kesehatan mental, sama tentu akan berakhir juga hidupnya dengan mengenaskan. Nah, di sini jangan pernah lelah pada Ibu melihat kondisi-kondisi seperti ini pada masa kini. Mengapa kita penting untuk membedakan, untuk memahami mana yang benar-benar mengalami gangguan kecemasan dan yang penakut gitu ya. Kita harus memahaminya karena apa? Jadi kalau sekedar penakut ya kita temani sebentar, ya gangguan nyata hilang sebentar lagi dia kan akan kembali. Yang salah adalah kita menganggap oh dasar penakut loh gitu ya, dasar penakut, lihat itu aja, ular kecil aja takut. Ya, kalau itu masih sekedar ketakutan biasa sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ya lihat cuaca berubah saja, dia sepertinya udah sampai keringat dingin gitu ya, terus jantungnya berdebar kencang gitu. Lihat cuaca, cuma lihat cuaca agak mendung. Nah di sini kita nggak bisa lagi bilang, oh dasar lo penakut. Udah harus kita mulai dengerin. Kenapa? Apa yang membuat dia sampai bereaksi seperti itu? Mungkin dia pernah mengalami ya kondisi kejadian masa lalu yang kemudian karena hujan misalnya ada kemudian preman yang akhirnya membuat dia mengalami sesuatu misalnya karena gelap gitu ya dia lari-lari kemudian dikejar-kejar kan bisa. Jadi disinilah Bapak dan Ibu jangan kita kasih pengalaman kita menjadi ukuran untuk pengalaman orang. Jadi kita harus dengar-dengarkan pengalaman orang lain itu secara serius baru kita memberikan masukan. Nah, apa efek dampak atau dampak jangka panjangnya kalau kecemasan itu tidak dikelola dengan baik? Jika kecemasan tidak ditangani dan dibiarkan terus-menerus, maka dampaknya tentu akan sangat berbahaya. Secara fisik tentu dia akan mengalami ya pasti ada gangguan kesehatan lah ya. Apakah itu nanti di sistem pencernaannya, apakah itu terjadinya penurunan sistem imunnya gitu ya, atau dia lebih rentan sakit gitu, pastilah ya itu secara fisik. Dan secara psikologis ya, orang yang tidak mengelola kecemasannya dengan baik, maka tentu bisa-bisa akan menjadi depresi. Ya. Ada kelelahan mentalnya, kemudian ketidakmampuannya untuk berfungsi secara optimal. Dan pasti juga kinerjanya atau kalau dia masih kuliah, nilainya pasti tidak akan sebaik orang yang memang bisa mengelola kecemasannya dengan baik. Dia tentu juga lama-lama juga akan menjauhkan diri ya, karena dia merasa kok diri saya berbeda dari orang lain. Ya. Kemudian dia akhirnya karena dia semakin menjauhkan diri, orang juga kan seperti mengisolasi dia gitu. Jadi dampak tadi secara fisik, fisik dia lebih rentan sakit, secara psikologis juga dia tidak bisa berfungsi secara optimal, dan secara sosial dia juga akhirnya seperti diisolasi, tersingkir. Jadi dampak dari gangguan kesehatan mental dalam hal ini anxiety di sini, dia akan mempengaruhi secara fisik,
dia mempengaruhi secara jiwanya, mentalitasnya, dia akan mempengaruhi secara sosial. Jadi langsung kelihatan sebenarnya. Tetapi orang kadang bertanya, apakah gangguan kecemasannya dulu atau gangguan dari fisiknya dulu? Bisa fisik duluan, kemudian jadi tambah cemas. Bisa cemas duluan, kemudian karena dia cemas-cemas-cemas, jadi tidak memperhatikan fisiknya. Kemudian dampak dia tidak memperhatikan fisik, kemudian dia terganggu secara mental, orang lain menyingkir, kan ada stigma-stigma di masyarakat. Ya. Jadi itulah pentingnya untuk mengelola gangguan kecemasan. Nah, apa yang kita lakukan? Tadi yang kita lakukan adalah yang pertama, jangan menambah dengan memberikan stigma lagi ke dia. Atau jangan berkata-kata yang kita tidak paham kondisinya dia, tetapi kita memberikan ukuran kita kepada dia. Alah, itu aja, biasa aja lah ya, jangan lebay. Ya, hal-hal seperti ini udah menyakitkan dia. Atau ya kita menganggap bahwa itu ya sesuatu hal yang wajar menurut kita, bagi dia tidak wajar. Jadi memang dibutuhkan yang pertama itu eh, kita mendekatkan diri kita dan hanya menjadi pendengar kalau dia mau bercerita. Kalau dia belum mau bercerita, jangan kita paksa seseorang itu bercerita. Cepat atau lambat, ya. Seseorang yang dia percaya, pastilah ya, nanti mereka akan mau curhat. Tetapi jika saat curhat itu belum muncul, ya sebaiknya jangan kita memaksa. Jangan kita paksa. Dan pada saat dia sudah mau bercerita, kita menjadi pendengar, dan apabila kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan, ya, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita ajari dia untuk menarik nafas, pernafasan dalam aja. Kita tidak tahu mau ngomong apa gitu ya, nanti takut kesalahan gitu ya. Udah, pernafasan dalam, tarik nafas, ya kan? Perlahan dan dalam. Nah, ini akan membantu mengurangi respons fight or flight-nya ya. Dan ini akan menenangkan pikiran. Tarik nafas panjang dari hidung, keluarkan dari mulut ya. 6 2, 6 detik, 2 detik. Tarik, ulang-ulang. Kita aja dulu, duduk di sampingnya gitu ya. Kemudian relaksasi otot, mulai nih tangan. Ya memang kalau sesama jenis ya, misalnya perempuan dengan perempuan nggak apa-apa, kita bantu mulai ya, pijit tangan atau panggil terapis atau panggil tukang pijit, itu juga akan menyenangkan. Akan menenangkan otot-ototnya, kan lebih rileks gitu ya. Lebih rileks. Kemudian pada saat otot-ototnya lebih rileks, maka ini juga otomatis akan mengurangi ketegangan secara fisik, dan tentu kalau ketegangan secara fisik berkurang, rasa nyaman kan meningkat. Kalau rasa nyaman meningkat, itu ya fisiknya mulai ini nyaman. Kemudian pola pikirnya juga tentu akan lebih baik gitu ya. Nanti dia akan mulai bercerita kondisinya sebelumnya. Jadi kita tenangkan dulu seseorang itu, kemudian sesudah kita tenangkan, barulah dia nanti curhat. Dari situ kita nggak bisa memberikan tanggapan apa-apa, kita tuliskan. Nanti bisa kita minta tolong lagi ke
teman-teman, atau kalau dia memang bersedia, dia tentu bisa mencari praktisi kesehatan mental yang lain, atau dokter, atau siapapun itu ya. Karena kan belum tentu kita berpikir, wah ini udah berat, ya kan belum tentu Bapak dan Ibu ya. Belum tentu loh. Jadi kelihatan saat tantrum gitu, kelihatan sudah kayak wah, berat banget, belum tentu Bapak dan Ibu. Hanya butuh waktu untuk merilekskan dia, mendengar cerita dia, dan kita bisa bergerak lebih memahami dia. Nanti kemudian ada assessment, ada diagnosanya ditegakkan, sebenarnya kondisinya dia sebelum terjadi sampai di tahap ini Bapak dan Ibu. Ya, jadi orang gitu ya cenderung, wah dia mah dasar sepertinya tuh mengalami kemarin saya ya pas dengan Bu Anita itu, wah itu kayaknya NPD gitu. Orang begitu mudah lah ya nunjuk-nunjuk gitu ya, penyakit orang lain. Ah itu NPD gitu. Terus cerita seperti itu, aduh enggak lah, itu bukan NPD ya. Jadi pada saat begitu dilihat orang agak pede gitu ya, terus ada egonya, semua manusia punya ego ya. Jangan terus kita bilang NPD gitu ya. Nah, di sini nih Bapak dan Ibu, hati-hatilah memberikan label kepada orang lain. Jangan pola pikir kita gitu ya. Terus kita cuma tahu sedikit, udah kita ambil keputusan ya. Belum ada assessment, malah kita belum pernah tadi tuh udah merilekskan dia, kemudian mendengar ceritanya secara utuh, tiba-tiba kita udah memberikan labeling. Nah, saat kita sudah memberikan labeling, tahu Bapak dan Ibu, yang kita lakukan selanjutnya pasti ya udahlah, dia udah sakit gitu aja kok, biarin aja lah. Nanti daripada kita ketularan, mana mau ketularan Bapak dan Ibu ya. Terus ada lagi, ah udah nggak usah bergaul sama dia. Itu ya orang-orang toksik nggak usah gitu. Loh, terus kita hidup itu untuk apa ya? Kalau kita juga nggak mau mendukung orang untuk mengurangi penderitaannya, terus kita buat apa hidup? Ya ini loh Bapak dan Ibu. Buat apa kita sebenarnya hidup? Kalau untuk mendengar cerita orang yang kita kenal, atau memberikan dukungan sedikit, ini bukan uang loh. Ya mendengar aja kita udah nggak mau, kemudian kita malah mengajak orang lain, ah, itu toksik toksik. Yang terlalu muda juga bilang toksik toksik itu, jangan-jangan kita yang toksik gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini nggak semua orang bisa jadi pendengar yang baik, tidak semua, tapi semua orang memiliki kesempatan untuk mendukung orang lain. Saya ulangi ya, tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Ada orang yang nggak sabaran, oke. Tapi semua orang punya kesempatan untuk mendukung orang lain. Artinya apa? Saya tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Ya, saya duduk di sampingnya. Itu udah mendukung Bapak dan Ibu. Ya, saya tidak cukup komunikatif. Saya mendengarkan dia tanpa harus memberikan respon, tanpa saya harus memberikan feedback. Saya tulisi aja, saya tulisi. Nanti ketemu ada orang saya, kalau kayak gini gimana sih? Misalnya nih, ah, udah kamu aja ngomong deh, saya nggak tahu. Artinya semua orang punya kesempatan untuk mendukung kehidupan yang lebih baik. Walaupun kita mempunyai keterbatasan. Ada orang yang tidak sabar, selalu memotong, taunya untuk orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan. Sebaiknya kita tidak memotong-motong. Karena dia nanti, wah, belum apa-apa saya ngomong, dia udah mutus saja gitu kan.
namanya juga yang mengalami gangguan Bapak Ibu. Sama kayak lagi kita sakit. Bayangin nih, sakit fisik nih, diare. Terus kita bilang ke yang diare, ya jangan makan cabai. Dia nggak makan cabai kok. Makan cabai itu kemarin gitu banyak banget pedes. Akhirnya dia diare misalnya. Atau dia bukan karena makan cabai dia minum eh, jeruk terlalu banyak, makan jeruk asam misal. Kemudian dia jadi diare. Pada saat kita bilang cabai, ya kamu sih terlalu makan cabai kali. Saya juga kalau lagi banyak makan cabai, akhirnya saya juga kayak gitu loh diare. Dia tentu akan bilang ke saya, enggak ada saya makan cabai. Saya cuma makan jeruk kemarin. Atau mungkin dia nggak makan apa-apa. Saya cuma kedinginan aja. Tadi malam kena hujan, bisa diare. Jadi apa artinya? Jangan ukuran kita, jangan pengalaman kita tempelkan ke orang lain. Jadi tidak bisa sama treatment pendekatan itu. Masing-masing orang berbeda. Untuk itulah tadi, pada saat tadi kita mencoba mendengar, dia melakukan eh, pembicaraan dengan kita, memvisualisasikan kembali kenapa dia sampai kayak gitu misalnya, ya butuhlah ketenangan. Dan hanya orang-orang yang bisa mendengar dengan empati, ya, tidak ngantuk gitu ya. Ada orang yang belum apa-apa dengar orang cerita gitu ya. Sejam 2 jam harus kuat ya. Sejam 2 jam pasti. Kalau lagi eh, mendengarkan curhat itu 1 jam itu udah cepat. 2 jam itu rata-rata. Bayangin 2 jam kita harus ya saya nggak mampu misalnya. Udah duduk saja. Tapi jangan tunjukkan bahwa kamu tidak tertarik, jangan juga kamu langsung tidur gitu ya. Duduk dengan posisi santai saja. Ya, bayangin kalau suatu saat kita dalam kondisi kayak gitu. Oh, nggak mungkin, mungkin saja. Jadi karena itu dah Bapak dan Ibu, kita mencoba kita mencoba menjadi sahabat. Dan inilah yang kita harus lakukan pada saat kita bertemu atau kita dengan keluarga kita yang mungkin mengalami gangguan kecemasan. Nah, bagaimana kita menjaga pola pikir kita supaya positif secara berkelanjutan di dalam kita mendampingi. Jadi kita nih tetap positif, mendengarkan omongan-omongan dia atau melihat kelakuan-kelakuannya dia. Ini perlu menjaga kita tetap positif. Tadi empati. Kita ingat seandainya saya dalam posisi seperti ini, saya butuh teman. Nah sekarang saya bersyukur, saya sehat, saya bisa menjadi temannya. Hanya orang yang sehat yang bisa mendampingi orang yang sakit. Maka kita juga harus sehat secara mental, sehat secara fisik. Hanya orang yang kuat yang bisa menolong orang yang sedang sakit. Maka kita juga harus kuat, Bapak dan Ibu. Nah, lama-lama nanti, Bapak dan Ibu, yang kita perlihatkan, tindakan-tindakan kita, perkataan-perkataan yang membangun itu akan menghasilkan buah. Jadi akan menghasilkan buah di sini adalah dia akan memberikan dampak yang positif. Dampak yang positif apa? Kalau yang sebelumnya dia 1 hari itu mengalami gangguan kecemasan itu misalnya bisa 3 jam misalnya ya. Berkurang ya, berkurang. Makin berkurang ya mungkin jadi sehari cuma 1 jam atau mungkin jadi sekali 2 hari cuma waktu-waktu tertentu saja kan gitu ya. Nah disinilah kita tentu sangat eh, berbahagia ya apabila
pendampingan yang kita lakukan bisa membuat orang lain itu sembuh dari penyakitnya, sembuh dari kondisi yang tidak menyenangkan ya. Bisa kita membantu dia menyadari pikiran-pikiran negatifnya, bahwa kecemasan dia yang dia pikirkan, yang dia rasakan tidak nyata. Gitu ya, itu cuma ada di hayalannya dia. Ketakutan-ketakutan dia itu tidak real. Itulah ukuran kesuksesan pendampingan yang dilakukan oleh baik itu konselor, baik itu keluarga, baik itu sahabat. Bapak dan Ibu semua yang berkaitan dengan kecemasan mental, ya mulai dari apa perbedaannya dengan ketakutan, kita sudah diskusikan, kemudian bagaimana kita melakukan pendekatan. Yang pertama, kita bisa menjadi sahabatnya dia dulu, mendengar dengan empati, walaupun kita tidak punya kemampuan untuk memberikan respon atau memberikan masukan atau memberikan feedback. Tapi semua punya kemampuan untuk mendukung orang lain. Bahkan orang yang tidak sabaran pun bisa mendukung orang. Bisa mendukung orang. Yang penting niat kita. Sesudah ada niat kita itu, mulai kita ikut relaksasi dengan dia. Relaksasi yang sangat sederhana. Merilekskan otot-otot, kemudian latihan pernapasan, baik itu nanti mindfulness. Mindfulness sudah pernah kita diskusikan sebelum. Posisinya pada saat bermindfulness juga kita sudah pernah diskusikan sebelum. Jadi itulah Bapak dan Ibu yang kita bisa diskusikan di malam hari ini, terutama adalah bagaimana kita tidak menambah beban penderitaan orang. Jangan pernah melakukan bullying ke orang lain. Jangan pernah menambah stigma-stigma pada orang lain. Dan jika kita tidak bisa memberikan kontribusi positif, jangan memberikan kontribusi yang negatif. Menjauhlah sekaligus. Kalau memang kita nggak bisa mendukung, jangan menambah rumor, jangan menambah hoax, jangan menambah terlalu banyak penderitaan pada masa depan. Terlalu banyak cap-cap, stempel-stempel yang beredar pada masa depan. Kita terpanggil untuk ikut membangun masyarakat yang lebih mengedepankan persahabatan. Jadi masyarakat di mana antar komunitas itu bisa saling menghargai. Tidak ada orang yang mau mengalami gangguan. Baik itu kesehatan fisik, baik itu kesehatan mental, kesehatan jiwa. Tidak ada. Tetapi apabila itu terjadi pada orang lain dan kita sehat, bersyukurlah. Tapi di dalam rasa syukur kita, ingatlah bahwa ada orang lain yang menderita karena mengalami gangguan kesehatan. Saya ulangi, di dalam rasa syukur kita itu, ingatlah bahwa ada orang lain yang menderita karena dia tidak seberuntung kita. Dia mengalami gangguan kesehatan yang dia tidak mau. Tidak ada orang yang mau sakit kok. Tidak ada orang yang mau menderita.
Tetapi kalau itu sudah terjadi, maka tugas kita lah untuk mendukung orang itu yang Tuhan perkenankan bertemu dengan, yang Tuhan perkenankan berinteraksi dengan. Disitulah kita terpanggil. Terpanggil untuk apa? Kalau kita tidak bisa menjadi pendengar pun, karena kita orang yang tidak sabar, maka minimal duduk, duduk, ya tidak serius pun mendengar. Kamu sambil googling atau sambil apa, tapi minimal kamu duduk di samping. Karena apa? Itu akan membantu jiwa-jiwa untuk tidak mengambil keputusan sesaat. Untuk tidak mengambil keputusan-keputusan yang salah. Yang diharapkan memang kita bisa menjadi pendengar yang aktif. Walaupun tidak bisa memberikan feedback karena pemahaman kita yang sangat terbatas. Tetapi kita bisa duduk di sampingnya supaya masanya berlalu dan dalam masa itu dia melihat ada orang di sampingnya, maka dia tidak akan mengambil keputusan yang sesat, keputusan yang salah. Itulah yang kita bisa diskusikan di malam hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Barita atau Pak. Makasih.